Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut lagi berbincang dengan Bang Reza. Bang, kalau soal Putri Chandrawati, asumsi Abang tadi masuk pada kategori kedua, begitu ya? Ya. Nah, dari pengamatan atau ketika Anda menjadi saksi ahli juga gitu, nah, apakah ada atribusi atau mungkin labeling atau penilaian gitu yang bisa meringankan hukuman dari Putri Chandrawati? Maaf ya, saya membayangkan bahwa Putri Chandrawati ini tanda petik terbela hanya karena status dia sebagai seorang perempuan. Jenis kelamin yang acap kali dianggap sebagai sosok yang lembut, yang halus, pelindung, pengayom, pengasih, yang jauh dari pemikiran-pemikiran jahat. Yang jauh dari narasi-narasi kotor. Yang jauh dari tipu muslihat. Tetapi dari satu sesi ke sesi persidangan lain, saya justru menangkap kesan bahwa Putri Chandrawati yang notabene kebetulan berjenis kelamin perempuan, itu justru tidak berhasil meyakinkan hakim tentang segala macam sifat-sifat positif yang tadi saya sebutkan. Justru hakim dari satu kesempatan ke kesempatan berikutnya semakin teguh yakin bahwa ini tak lebih tak kurang adalah akal bulus saja. Kemudian pemanfaatan orang lain, provokasi terhadap pihak lain, mobilisasi terhadap sekian banyak pihak agar kemudian melakukan aksi kejahatan terhadap mendiang Brigadir Yosua. Karena itu saya bayangkan, andaikan elemen jenis kelamin ini dikesampingkan, maka sekali lagi nih, hitung-hitungan di atas kertas saya membayangkan Putri ini akan bisa dikenai tuntutan lebih berat daripada para terdakwa lainnya. Bukan 8 tahun, bukan seumur hidup, berarti apa? Kemungkinan hukuman mati. Tapi sebaliknya, kalau unsur atau faktor jenis kelamin dimasukkan ke dalam pertimbangan, ya tampaknya maksimal hukuman seumur hidup saja. Sama seperti Ferdy Sambo ya, tapi tadi ada yang belum tergali, Bang Reza. Bang Reza kan mengatakan bahwa Putri Chandrawati ini kategorinya sebagai otak dalam konstruksi kasus ini. Awalnya, tombol itu dia yang tekan menurut saya. Itu indikatornya dari mana kalau kita mengacu berdasarkan fakta persidangan ya? Apa yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum, betapapun saya tidak begitu bersepakat dengan narasi perselingkuhan itu, tetapi saya bayangkan bahwa ini mempertegas bahwa Putri Chandrawati lah yang menyusun sebuah narasi kepalsuan itu. Narasi kepalsuan yang berhasil mempengaruhi suaminya gelap mata, walaupun kemudian melakukan tindakan pembunuhan secara berencana, dan memobilisasi saksi-saksi lainnya. Ada Ricky Rizal, kemudian Susi, Kuat Ma'ruf, dan banyak lagi. Nah, karena itu saya bayangkan sekali lagi, betapapun Putri Chandrawati ini sudah berderai air mata dan segala macam, tapi saya tidak teryakinkan bahwa orang ini sedang sungguh-sungguh menampilkan kejujuran. Karena itu, tadi saya katakan bahwa hitung-hitungan saya, dialah yang terberat. Tidak ada hal yang meringankan, kecuali barangkali hanya masalah jenis kelamin saja. Yang sebetulnya juga tidak terlalu relevan. Oke, baik. Saya mau ke Pak Samuel lagi. Pak Samuel? Ya, Pak Samuel, kalau tadi Pak Samuel sudah menyatakan soal tuntutan terhadap Putri Chandrawati. Kalau Richard Eliezer bagaimana, Pak Samuel? Kan hari ini juga agendanya tuntutan itu akan dibacakan oleh JPU. Ya, memang menurut jadwal hari ini Richard Eliezer dipersidangkan di persidangan membacakan tuntutan. Tentu kita sudah mengetahui bahwa dia dalam perlindungan LPSK. Di dalamnya LPSK sudah mengajukan ke kejaksaan beserta si penasihat hukumnya agar si Richard Eliezer menjadi justice kolaborator. Dalam hal ini tentu untuk menentukan menjadi dia justice kolaborator adalah majelis hakim. Mari kita menunggu daripada keputusan majelis hakim. Memang dia maka menjadi justice kolaborator di waktu persidangan pertama sekali bulan 10 yang lalu, di waktu kami menjadi saksi di persidangan itu, Eliezer sudah datang ke hadapan kami memohon maaf ataupun minta ampun, bersujud di hadapan kami dengan istri. Di sana kami mengutarakan kepada si Eliezer agar dia mengutarakan semua apa yang dia lihat dan apa yang didengar pada kejadian. Dan dia berjanji untuk yang terakhir kalinya membela almarhum Joshua. Itulah janji dia di sana, dia akan membeberkan semua apa yang dia lihat dan yang dia rasakan di dalam kasus ini. Oleh karena itu, untuk hal jadi justice kolaborator, mari kita tunggu keputusan dari majelis hakim. Oke,
Pak Samuel, selain justice kolaborator, saya ingin Pak Samuel menanggapi tadi pernyataan dari Bang Reza. Bang Reza kan sempat menyampaikan ya, ini soal Putri Chandrawati, bahwa perannya ini sebagai otak pembunuhan dalam konstruksi kasus ini. Kalau menurut Pak Samuel, sepakat soal itukah? Dan sejauh ini, selama ini tuh hubungan Putri Chandrawati dengan Yosua tuh seperti apa sih sebetulnya Pak Samuel? Saya sangat sepakat sekali yang diutarakan oleh Pak Reza ya. Memang dari awal tadi sudah saya bilang, sumber dari malapetaka ini adalah hasil aduan daripada si Putri terhadap Ferdy Sambo suaminya. Makanya terjadi ledakan amarah suaminya dan merancang ini semua untuk menghabisi nyawa almarhum anak kita. Dan dia pun mengetahui rencana-rencana ini, tapi dia tidak mau sama sekali mencegah, malah memuluskan tergolong itu untuk terjadinya permasalahan ini. Terhadap hubungan almarhum dengan si Putri selama almarhum bekerja sama mereka, selama ini yang kita dengar tidak pernah almarhum menceritakan segala hal-hal sesuatu yang terjadi di sana. Itu memang sudah menjadi suatu prinsip bagi almarhum dari dulunya. Bukan hanya dia sesudah bekerja di rumah Ferdy Sambo ya, ataupun jadi ajudan. Semenjak dia bertugas di Jambi pun, dia sangat disiplin soal janji ataupun sumpah orang itu sumpah di kepolisian tidak akan mengungkap rahasia-rahasia ataupun apa keluar di lingkungan pekerjaannya. Itulah yang dia pegang teguh. Dia tidak mau, sekalipun kita itu adalah ayah kandungnya sendiri. Dia memegang apa yang ada di hatinya. Dia tidak akan mau membongkar segala sesuatu. Itulah prinsip anak kita ini dari dulu. Baik, terima kasih Pak Samuel atas waktunya. Bang Reza juga terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Nanti kelanjutan mengenai jadwal atau sidang tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer dapat Anda saksikan di Breaking News TV One ya, usai Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, kami jeda terlebih dahulu, masih ada beberapa informasi akan kami hadirkan sesaat lagi.